Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin mukhtar wa alihil adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Amma ba'd. Jemaah salat fardu subuh Masjid Agung Karimun Kepri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dirahmati Allah. Fatihah kita terlebih dahulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para anbiya, sahabat, tabi'in, tabi'in, para auliya wa syuhada wa salihin wa jami' masyayikhina fid din. Khususan Abu Hasan Muhammad bin Alwi Al-Malik Al-Hasan, Abu Hasan Ahmad bin Hasan Muhammad Al-Malik Al-Hasani. Amadana Allah bimadadihi wa fadha alaina min barakatihi wa anwarihi wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirati bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di subuh ini kita akan mengambil mutiara hikmah dari Al-Imam Abul Qasim Ibrahim bin Muhammad An-Nasrabadi radhiyallahu ta'ala anhu. Wa al-Imam al-Muhaddis al-Qudwa Syekh Sufiyah Abul Qasim Ibrahim bin Muhammad bin Ahmad bin Mahbubah Al-Khurasani An-Nasrabadi An-Naisaburi wa An-Nasrabadi mahallah min Naisabur. Qala Abu Abdurrahman As-Sulami kana Sufiyah bin Naisabur lahu lisanul isyarah makrunan bil kitabi wa sunnah wa kana yarju ila fununin minha hifdzul hadis wa fahmih wa ilmu tarikh, hifdzul hadis wa fahmih wa ilmu tarikh wa ulumul muamalat wal isyarah laki as-Sibli wa Abu Ali Ar-Rawdabari. Beliau seorang ahli hadis yang dijadikan panutan Syekh Sufiyah. Dia adalah Syekh Sufiyah di Naisabur. Lahu lisanul isyarah makrunan bil kitab. Masya Allah, lisannya ini banyak menyampaikan isyarah-isyarah yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau wafat jawaza sanata khamsin wa sittin wa thalathimi'ah wa ta'abbada hatta dufina bi Makkah fi Dzulhijjah sanata sab'in wa sittin wa thalathimi'ah wa thalathimi'ah, meninggalnya pada tahun 760 wa 367 Hijriah. Di antara kata-kata beliau
Qala aslu tasawufi mulazamatul kitabi was sunnah. Asalnya tasawuf, pokoknya tasawuf. Sekarang ini tasawuf ini bagi orang-orang yang tidak paham, orang mengatakan tasawuf ini ahli bid'ah lah, sesat lah. Nih, saya tidak bilang tasawuf sufi itu sesat. Ini orang yang tak paham. Ini kita lihat apa yang disampaikan oleh Al-Imam Abul Qasim Ibrahim bin Muhammad An-Nasrabadi radhiyallahu ta'ala tentang tasawuf itu hakikatnya apa. Tak paham, tidak usah ngomong banyak, bahkan membenci, mengkomplain, menyesatkan. Aslu tasawufi mulazamatul kitabi wa sunnah. Asalnya tasawuf, pokoknya tasawuf yaitu komitmen terhadap Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Komitmen terhadap Alkitab wa sunnah. Nah ini asal tasawuf. Aslinya orang sufi itu yaitu dia ada sebagian orang, ada kelompok yang merasa paling kitab, paling sunnah. Dia tidak tahu asalnya tasawuf itu ya mulazamatul kitab was sunnah. Itu asalnya, pokoknya tasawuf. Nah, jadi jangan dibilang tasawuf itu sesat, ahli bidah, enggak. Itu orang yang tahu. Atau mungkin ada tapi oknum-oknum, jangan dijadikan standar penilaian. Jangan dijadikan standar vonis. Kok ada orang ngaku sufi tapi kok enggak komitmen terhadap Al-Quran dan As-Sunnah, itu bohong. Nah, itu bukan sufi namanya, pura-pura sufi. Nah, pura-pura sufi atau sok-sok sufi tapi enggak tahu sufi itu sendiri, jadinya ahli bid'ah. Sufi yang original sufi itu mereka yang komitmen terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Jangan salah. Kalau ada orang-orang setelnya setel sufi, nah, tapi sholatnya tak pakai rukuk, tak pakai sujud, aku sudah cukup ingat aja, itu sufi apa? Ya, itu sufi palsu. Nah, itu tidak bisa disebut mewakili sufi. Sufi yang original sufi itu mereka, itu orang-orang ya kita yang selalu komitmen terhadap Alkitab dan As-Sunnah. Kemudian watarkul ahwa wal bidah. Ini pokoknya sufi. Tasawuf yaitu kemudian yang kedua meninggalkan hawa nafsu dan bid'ah. Tidak mengikuti hawa nafsu. Sufi itu menuntun, mentarbiyah, mengajarkan untuk kita tidak mengikuti hawa nafsu. Keinginan apa, nafsu jangan diturutin, tinggalkan. Kemudian wal bidah, juga perkara-perkara bid'ah. Yang suka bid'ah itu bukan sufi. Orang yang apa ya, mungkin ngikut setelnya macam orang sufi, tapi dia itu bukan sufi. Dia memang orang-orang yang bodoh, yang tidak paham, sehingga melakukan kebidahan, sementara orang melihatnya dari secara borongan saja dianggap itu orang sufi, akhirnya sufi disesatkan. Bukan sufi. Orang yang suka bid'ah itu bukan sufi, bukan tasawuf. Tapi berbeda nanti kalau ada pemahaman bid'ah yang berbeda, definisi bid'ah yang berbeda, sehingga orang yang tidak bid'ah dianggap bid'ah ini lain. Nah, ini lain. Ada orang mendefinisikan, kelompok mendefinisikan bid'ah ini terlalu kaku. Nah, sehingga apa yang mestinya tidak disebut dengan bid'ah divonis oleh mereka sebagai bid'ah. Ini tidak masuk standar penilaian, dijadikan timbangan untuk membid'ahkan orang, karena definisi mereka di dalam bid'ah itu sudah keliru, terlalu terlalu keras, tidak dengan pertimbangan yang benar. Kemudian asalnya tasawuf yang ketiga yaitu wa ta'zimu hurmatil masyayikh.
Asal atau pokok tasawuf yang ketiga yaitu mengagungkan kemuliaan-kemuliaan syekh-syekh. Nah, beradab, mengagungkan guru-gurunya. Ini tasawuf. Ya, dia mengajarkan orang ini mengikram, mentakzim, ya. Karena mereka para guru ini adalah orang-orang yang sangat berjasa. Laula murabbi ma'araftu rabbi. Seandainya tidak ada guru atau syekh murabbi yang mendidik, maka aku tidak akan kenal kepada Tuhanku. Ya, kita kenal sama Allah karena ada guru. Jadi asal tasawuf itu termasuk pokoknya yaitu memuliakan, mengagungkan guru, masyayikh. Pasti dia punya masyayikh. Ini ada orang, kelompok orang kok sukanya menyalah-nyalahkan, menyesat-nyesatkan para masyayikh, guru-guru, ya, orang-orang soleh, disesat-sesatkan, dibidah-bidahkan. Nah, itu bukan tasawuf. Tasawuf itu orang yang beradab terhadap guru, ya. Orang yang beradab terhadap guru, karena seorang murid tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan berkah gurunya. Wa ru'yatu a'dzaril khalq. Kemudian asal tasawuf yang berikutnya yaitu melihat uzurnya makhluk. Maksud itu manusia ini banyak yang melakukan kesalahan-kesalahan. Jadi dia tidak mudah menghujat dalam arti menerima uzur mereka. Jadi dia tidak tersibukkan oleh mencari aib orang terus. Ini sufi kok kerjanya nyariin aib orang. Ketika ada orang salah melakukan ini, mereka lebih bisa menerima, ya, uzur. Maksudnya itu uzur dari mereka, uzur bisa menerima. Nah, jadi tidak kaku, dan berarti tidak mau mengambil kalau berhubungan dia dengan dia sendiri. Umpamanya orang melakukan kesalahan, dia tidak bisa menerima, tidak memberikan maaf, susah memberikan maaf. Tidak, karena manusia itu kadang-kadang tidak terlepas daripada berbuat salah dan dosa, ya, dia mudah untuk memaafkan yang berhubungan dengan dirinya, dengan hak-haknya. Dan yang berhubungan dengan Allah, dia juga tidak mudah untuk membuli, menghina, menjelekkan, merendahkan. Nah, itu sikap daripada seorang sufi. Kemudian yang berikutnya yaitu wal mudawamatu alal aurat, yaitu merutinkan zikir aurat. Tasawuf itu tidak lepas daripada aurat, memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang Islam, ya salat, puasa, haji, sedekah, tapi tak ada zikir. Mudawamah, merutinkan zikir ini tak ada. Ada yang begitu. Tapi kalau seorang sufi tasawuf itu mereka mudawamatu zikir. Mudawamatu alal aurat, pagi dia baca wirid, siang baca wirid, awal maghrib baca wirid, isya baca wirid, malam baca terus wirid. Itu tanda-tanda sufi atau tasawuf. Orang tasawuf itu suka wirid, suka zikir. Jangan orang jadi orang yang suka bully saja zikir, tidak mau. Di mana-mana seorang sufi sejati, seorang tasawuf pengikut itu mereka banyak dan rutin berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu memang jadi pokoknya tasawuf. Ngaku tasawuf, ngaku sufi tapi tak ada zikir. Ke majlis zikir aja tidak. Kemudian watar kurtika birukhasi wa ta'wilat. Yang terakhir kemudian tidak melakukan rukhsah-rukhsah dan takwil-takwil. Maksudnya begini, ketika ada menghadapi suatu masalah, wah ini
dalam keadaan seperti ini boleh melakukan ini. Dalam keadaan ini boleh melakukan yang ini, maksudnya pilihan yang lebih enak gitu. Lebih yang tidak sangat tidak memberatkan, boleh. Dalam keadaan tertentu boleh memilih satu amal yang tidak memberatkan. Kalau orang-orang sufi tidak begitu. Mereka tetap memilih yang utama, tidak memilih yang enak, yang enteng. Wah, memang itu sebetulnya itu dibolehkan, rukhsah. Tapi tidak. Mereka selalu memilih yang lebih utama, bukan memilih yang enak. Walaupun itu diperbolehkan sebagai rukhsah. Nah, tidak begitu. Itu jadi tandanya orang yang sufi, yang tasawuf, itu mereka selalu memilih amal-amal yang utama, bukan amal-amal yang lebih enak, lebih enteng. Walaupun itu merupakan rukhsah, ya, rukhsah dari berbagai keadaan. Jadi mereka orang-orang tasawuf, asal tasawuf itu adalah orang-orang yang komitmen untuk melakukan hal yang terbaik, bukan hal yang paling enak, bukan hal yang paling ringan. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Semoga bermanfaat dari awal sampai akhir. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.